Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi. pagi. Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Sehat, Hari, Ibu. Bu. Ya, bagus. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Ya, bagus. Terima kasih, Sang Tut. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sangat siap, Ibu. Selamat siang, Ibu. Sangat bersemangat sekali ya kalian. Pertahankan semangat kalian. Nah, baik, untuk menguji pengingatan, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Iya, silakan Ratih. Materi minggu lalu yaitu teks ulasan, Bu. Iya, bagus Ratih. Nah, yang lain apa masih ingat pembahasan materi minggu lalu itu apa? Yang bisa menjawab, Ibu berikan nilai tambahan. Ayo, siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Karena semangat kalian, Ibu tunjuk Putri Cahyani. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Pembahasan materi minggu lalu yaitu tentang film, yaitu menganalisis isi film. Iya, Putri, sangat bagus. 1 poin ya untuk Putri. Nah, baik. Selanjutnya, kita masuk pembahasan hari ini. Nah, apakah kalian kenal dengan sosok Terelie? Sudah tidak asing lagi ya? Iya, benar. Nah, di mana kalian itu biasanya mengenal Terelie? Di TV, Bu, di TV. Di informasi internet, Ibu. Di buku Ibu. Ya, bagus ya. Tepat, hari ini kita akan membahas salah satu tokoh terkenal yaitu Terelie. Nah, biasanya Terelie ini adalah penulis salah satu novel. Dan pembahasan hari ini yaitu tentang novel. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu untuk menganalisis novel berdasarkan unsur intrinsiknya, menganalisis kebahasaan novel, dan juga merancang novel berdasarkan unsur dan kebahasaannya. Nah, siapa nih yang suka novel? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayah Ibu. Wah, banyak sekali ya yang suka novel. Nah, minggu lalu rasanya Ibu sudah menyuruh kalian membawa novel. Apakah kalian sudah membawanya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Ya, bagus ya anak-anak, kalian sudah membawanya. Nah, mari kita simak pembahasan hari ini, yaitu tentang novel. Nah, Ibu minta kepada Putri Cahyani untuk share screen yang sudah Ibu kirimkan materi lewat WA Group. Baik Ibu. Ya, slide selanjutnya, Putri. Novel. Nah, ini salah satu contoh dari Terelie, yaitu Hujan. Novel ini sudah sangat terkenal ya. Nah, slide selanjutnya. Pengertian novel. Novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif. Biasanya novel ini merupakan cerita fiksi, ya, narasi prosa. Ya, slide selanjutnya Putri. Adapun unsur-unsur novel. Slide selanjutnya. Nah, mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi ya tentang unsur intrinsik novel. Yang pertama yaitu ada tema, ada latar, alur,
penokohan, amanat, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Nah, tema itu merupakan gagasan utama dalam sebuah cerita. Biasanya tema ini merupakan sebuah ide pokok dari cerita. Nah, yang kedua yaitu ada latar. Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa. Biasanya latar ini di tempat sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu ada alur. Alur itu merupakan jalan cerita, bisa menggunakan alur maju, alur mundur, atau keduanya. Selanjutnya yaitu ada penokohan. Penokohan ini biasanya berwujud karakter dari tokoh dari cerita tersebut. Bisa wataknya jahat ataupun baik atau netral. Nah, adapun amanat. Amanat ini juga merupakan hal yang penting dalam sebuah novel karena ada pesan dari pengarang kepada pembaca. Dan ada sudut pandang. Sudut pandang ini biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan corak pemilihan bahasa, sehingga bahasanya mudah untuk dipahami sesuai dengan kalangan masing-masing. Slide selanjutnya. Unsur-unsur dari novel. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Apakah ada golongan dalam tema pada sebuah cerita, Ibu? Ya, bagus pertanyaan dari Dinda. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Dinda? Saya, Ibu. Jadi menurut saya, jadi menurut saya golongan temanya itu tema 1 dan tema 2, Ibu. Ya, bagus ya jawaban Rai. Nah, jadi tema itu ada golongannya. Yang pertama ada tema utama dan juga tema turunan. Tema utama itu dijadikan sebagai fondasi utama, sedangkan tema turunan yaitu tema yang dijadikan penguat dari fondasi utama. Bagaimana? Paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ya. Ibu. Untuk Putri Cahyani, boleh di-stop dulu ya materinya. Ya, terima kasih pada Putri. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kebahasaan novel. Nah, ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan novel? Ayo, silakan yang mau menjawab, Ibu berikan poin tambahan. Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan, Karisma. Baik, bahasa emotif yaitu adanya upaya pengarang untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosi kita sebagai pembaca. Sekian, Bu. Iya, bagus Karisma. 2 poin untuk Karisma ya. Nah, yang lain, apa unsur kebahasaan dalam novel? Ada yang tahu? Apalagi? Saya, Ibu. Ya, Putri Cahyani, silakan. Bahasa dalam novel juga cenderung konotatif, Ibu. Iya, bagus Putri. 1 poin ya untuk Putri. Nah, yang lain, ayo siapa yang mau menjawab? Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, dalam novel itu juga terdapat kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan bahasa ekspresif. Yang kedua, menggunakan kata khusus. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat. Paham ya yang udah Ibu jelaskan? Nah, kalian harus mencatatnya sehingga agar tidak lupa. Nah, baik. Kalian sudah memahami unsur intrinsik dan juga kebahasaan novel. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Ya, kalian yang menentukan kelompoknya masing-masing. Nah, lalu kalian membuat sinopsis berdasarkan unsur dan juga kebahasaan dalam novel.
Nah, setelah selesai mengerjakan, kalian harus menyampaikan hasilnya. Ya, silakan Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Ya, bagaimana anak-anak? Siapa yang sudah selesai? Silahkan menyampaikan hasilnya. Saya, Ibu. Ya, Sang Ketut. Dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan sinopsis yang telah kami buat. Judulnya Sunset Bersama Rosi. Ya, Novel silahkan ini, Sang Ketut. iya, novel ini berkisah tentang sesosok pria bernama Tegar yang mempunyai masa lalu kelam tentang perasaan cintanya yang tak pernah tersampaikan kepada Rosi, teman karibnya dari sejak kecil. Beranjak dewasa, Tegar mempunyai keinginan untuk menyatakan perasaan cintanya yang sudah lama tertahan pada Rosi di atas puncak Rinjani. Tegar mengajak Rosi untuk mendaki Gunung Rinjani. Namun Tegar juga mengajak seorang sahabat lainnya bernama Nathan menemani. Namun, rencana itu malah menjadi bencana terbesar bagi Tegar. Bencana yang membuat perasaannya tersiksa selama bertahun-tahun lamanya. Tegar, seorang pemuda sukses dengan tingkat kemapanan luar biasa, bertanggung jawab, jujur, tampan, tubuh atletis, tak kurang suatu apapun. Namun, belum menikah hingga usianya sudah 35 tahun. Rosi amat sangat menyukai Sunset. Tak pernah sekalipun wajahnya berpaling saat 47 detik sunset berlangsung, kecuali saat Nathan melamarnya di atas puncak Gunung Rinjani. Rosi memandang wajah Nathan. Tegar tak kuasa lebih lama lagi menyaksikan hal menyakitkan tersebut dan langsung memutuskan untuk menghilang dari kehidupan mereka berdua. Sekian, Ibu. Iya, bagus Sang Ketut. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus ya hasilnya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menganalisis kebahasaan dari novel yang sudah disampaikan oleh Sang Ketut? Silakan. Saya, Ibu. Iya, Putri Septianti. Silakan, Nak. Baik, Ibu. Dalam novel tersebut terdapat menggunakan kata sifat seperti dalam kalimat Tegar seorang pemuda sukses dengan tingkat kemapanan luar biasa, bertanggung jawab, jujur, dan tampan. Sekian, Ibu. Iya, bagus Putri. Kelompok berapa Putri? Saya dari kelompok 3, Ibu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Sudah mampu untuk menganalisis kebahasaan dalam novel. Oke, ada lagi dari ciri kebahasaan yang ditemukan dari novel yang disampaikan oleh Sang Ketut? Ada, Ibu. Iya, silakan Karisma. Menggunakan bahasa ekspresif, yaitu ketika Tegar sakit hati melihat kekasihnya dilamar oleh orang lain. Sekian, Bu. Iya, bagus Karisma. Ternyata murid Ibu pintar-pintar semua ya. Nah, kalian sudah tahu untuk menganalisis kebahasaan novel. Nah, ada yang tahu siapakah penulis dari novel yang disampaikan oleh Sang Ketut? Siapa yang tahu? Penulis novel Sunset bersama Rosi adalah Terelie. Iya, benar sekali. Nah, perlu diperbaiki ya, Nak. Kata yang benar itu adalah novel, bukan novel. Perhatikan kesalahan juga ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, semua hari ini sudah berpartisipasi aktif. Akhir pembelajaran, apa inti yang dapat dipelajari dari materi novel? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ya, Putri Septianti, silahkan Nak. Baik, inti yang dapat dipelajari dari materi hari ini yaitu terkait novel, kita mampu untuk dapat membuat sinopsis sekaligus menganalisis unsur kebahasaannya, Ibu. Sekian. Iya, benar sekali ya Putri. Nah, jadi hari ini tuh kalian sudah belajar tentang cerita fiksi, yaitu novel. Nah, dalam novel tuh terdapat unsur-unsur yang membangun novel agar ceritanya lebih menjadi menarik.
Nah, selain unsur, juga terdapat unsur kebahasaannya yang membuat isi novel itu mudah untuk dibaca. Paham ya anak-anak? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ibu. Baik, sebelum diakhiri, jangan lupa Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tugas ini untuk menambah pemahaman dari materi novel. Kalian boleh mencari atau minjam kepada teman atau boleh juga membeli ya sebuah novel. Nah, lalu kalian akan menceritakan isi novel sekaligus menganalisisnya dari unsur kebahasaannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Iya. Udah. Tidak, kalian sudah paham ya? Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.